Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Umar Hafid. Kata orang bisa terbang dan mengaku bisa melihat Nabi Muhammad. Umar bin Hafid adalah seorang Ba'alwi berasal dari Yaman. Umar bin Hafid sering datang ke Indonesia dengan dalih untuk pengajian di Indonesia. Seakan-akan negeri ini tidak ada ulama yang hebat yang bisa memberi contoh dan membimbing umat Islam Indonesia. Kalau Umar Hafid seorang ulama yang hebat seperti yang digembar-gemborkan oleh para pemuja Ba'alwi, kenapa dia tidak bisa membimbing dan memimpin umat Islam di Hadramaut menjadi lebih baik? Menurut kami, kedatangan Umar bin Hafid ke Indonesia adalah motif ekonomi untuk mengeruk dan mengambil keuntungan dari umat Islam Indonesia dengan dalih, amal, sedekah, dan lain-lain untuk membantu keturunan Nabi Muhammad. Seperti para Ba'alwi yang lain, Umar bin Hafid juga mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan membangun cerita fiktif di sekitar dirinya. Orang-orang Ba'alwi, baik yang di Indonesia maupun dari Yaman, suka membuat cerita fiktif di sekitar dirinya dan leluhurnya untuk membangun citra bahwa mereka adalah keturunan dari orang-orang hebat. Ketika Umar bin Hafid datang di Indonesia, disebarkanlah video yang seakan-akan dia bisa terbang. Padahal pada saat itu dia memakai celana hitam dan jubah yang sampai bawah berwarna hitam, sehingga tidak terlihat kakinya dan memberikan efek bahwa dia sedang melayang atau terbang. Pada beberapa kesempatan, Umar bin Hafid meminta para jemaah untuk diam, karena menurut dia Nabi Muhammad sedang datang ke majelis untuk menengok cucunya. Jelas ucapan ini adalah isapan jempol belaka yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Klaim ini adalah untuk membangun image dirinya adalah tokoh hebat yang dekat dengan Nabi. Padahal seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad dan mungkin sering dikunjungi secara spiritual tidak akan menceritakannya kepada orang-orang awam. Silsilah dari Umar bin Hafid penuh dengan kontroversi, karena dari 9 sumber yang kami teliti, 7 sumber menunjukkan bahwa dia adalah keturunan ke-34, dan 2 sumber menunjukkan bahwa dia adalah keturunan ke-39. Dari jumlah dan susunan keturunan atau silsilah ini saja sangat kontroversial, karena berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa mengatakan sebenarnya dia ini keturunan keberapa. Karena menurut kami, silsilah Ba'alwi adalah silsilah fiktif yang terputus mulai tokoh fiktif yang bernama Ubaidillah. Dalam video ini, kami akan tampilkan kedua versi, baik yang versi keturunan 34 maupun versi keturunan ke-39. Teman-teman harus hati-hati kalau mendengar Ba'alwi mengaku bahwa dirinya adalah keturunan ke-39 ke atas, karena kemungkinan besar silsilahnya sudah disusupkan tokoh-tokoh fiktif untuk membentuk susunan baru, sehingga silsilahnya menjadi silsilah yang masuk akal secara statistik dan secara biologi. Dalam beberapa penelitian kami, ada tokoh yang kakek dan cucunya sama-sama keturunan ke-38. Setelah kami teliti, ternyata ada tokoh-tokoh fiktif yang disusupkan. Silsilah Umar bin Hafid. Ini adalah silsilah Umar bin Hafid. Kita bahas silsilahnya dari awal sampai akhir. Setelah itu, kemudian kita bahas keanehan-keanehan yang ada di silsilah ini. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah.
wafat pada usia 63 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah, beliau memiliki istri pertama bernama Siti Khadijah, yang diperkirakan lahir pada tahun 20 sebelum tahun gajah, dan wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 44 tahun gajah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir pada tahun 35 tahun gajah. Wafat pada usia 28 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib, yang sebenarnya adalah pamannya, karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir pada tahun 30 tahun gajah. Wafat pada usia 62 tahun. Di tahun 40 Hijriah. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain lahir pada tahun 4 tahun Hijriah. Gugur pada usia 60 tahun. Di tahun 64 tahun Hijriah. Salah satu istri Husain adalah Sarbanu. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lahir pada tahun 33 tahun Hijriah. Wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 97 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir lahir pada tahun 59 tahun Hijriah. Wafat pada usia 55 tahun. Di tahun 114 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Ummi Farwa. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 80 tahun Hijriah. Wafat pada usia 68 tahun. Di tahun 148 tahun Hijriah. Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 145 tahun Hijriah. Wafat pada usia 65 tahun. Di tahun 210 tahun Hijriah. Ali Al-Uraidi memiliki putra bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib lahir pada tahun 200-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 250-an tahun Hijriah. Muhammad An-Naqib memiliki putra bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi lahir pada tahun 240-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 300 tahun Hijriah. Isa Ar-Rum memiliki putra bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir.
Ahmad Al-Abbah atau Ahmad Al-Muhajir lahir pada tahun 260 tahun Hijriah. Wafat pada usia 85 tahun. Di tahun 345 tahun Hijriah. Ada beberapa versi terkait tokoh Ahmad Al-Abbah atau Ahmad Al-Muhajir. Terkait jumlah anak, lokasi meninggal, umur, atau tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Kita ikuti aja versi orang Ba'alwi. Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Ubaidillah. Ubaidillah lahir pada tahun 320-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun. Di tahun 383 tahun Hijriah. Ubaidillah memiliki putra bernama Alwi Awal atau Ali Al-Mubtakir. Alwi Awal atau Alwi Al-Mubtakir lahir pada tahun 350-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50-an tahun. Di tahun 400-an tahun Hijriah. Alwi Al-Mubtakir memiliki putra bernama Muhammad Maula As-Sawma'ah. Muhammad Maula As-Sawma'ah lahir pada tahun 390 tahun Hijriah. Wafat pada usia 56 tahun. Di tahun 446 tahun Hijriah. Muhammad Maula As-Sawma'ah memiliki putra bernama Alwi Sohib Baiti Jubair. Alwi Sohib Baiti Jubair lahir pada tahun 450-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 512 tahun Hijriah. Alwi Sohib Baiti Jubair memiliki putra bernama Ali Khalil Qosam. Ali Khalil Qosam lahir pada tahun 470-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 529 tahun Hijriah. Ali Khalil Qosam memiliki putra bernama Muhammad Sohib Mirbat. Muhammad Sohib Mirbat lahir pada tahun 500-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 550 tahun Hijriah. Muhammad Sohib Mirbat memiliki putra bernama Ali Wahidil Faqih. Ali Walidil Faqih lahir pada tahun 630 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 690 tahun Hijriah. Ali Walidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam lahir pada tahun 574 tahun Hijriah. Wafat pada usia 79 tahun. Di tahun 653 tahun Hijriah. Muhammad Faqih Muqaddam memiliki putra bernama Alwi Ibnul Faqih. Alwi Ibnul Faqih lahir pada tahun 600-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 69-an tahun. Di tahun 669-an
tahun Hijriah. Alwi Ibnul Faqih memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 650-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 59-an tahun. Di tahun 709 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad Maulad Da'awilah. Muhammad Maulad Da'awilah lahir pada tahun 705 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 765 tahun Hijriah. Muhammad Maulad Da'awilah memiliki putra bernama Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman Assegaf lahir pada tahun 739 tahun Hijriah. Wafat pada usia 80 tahun. Di tahun 819 tahun Hijriah. Abdurrahman Assegaf memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdurrahman memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Salim. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Salim memiliki putra bernama Asyeh Abu Bakar. Asyeh Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Asyeh Abu Bakar memiliki putra bernama Al-Husain. Al-Husain belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Al-Husain memiliki putra bernama Aidrus. Aidrus belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Aidrus memiliki putra bernama Abu Bakar. Dari sini ada dua versi. Versi pertama yang merupakan versi paling diyakini dan terdapat dalam 7 sumber kami adalah keturunan sampai 34. Dan versi kedua terdapat dalam 2 sumber kami adalah keturunan sampai 39. Kita bahas dulu keturunan yang sampai 34 keturunan. Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abu Bakar memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Hafidz. Hafidz belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hafidz memiliki putra bernama Salim. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Salim memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad belum kami temukan
tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Muhammad memiliki putra bernama Umar. Umar lahir pada hari Senin 27 Mei 1963 tahun Masehi atau 4 Muharram 1383 tahun Hijriah. Saat ini Umar masih hidup dan berumur 61 tahun. Sekarang kita ke silsilah versi kedua. Asy'ikh Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Asy'ikh Abu Bakar memiliki putra bernama Al-Husain. Al-Husain belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Al-Husain memiliki putra bernama Aidrus. Aidrus belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Aidrus memiliki putra bernama Abu Bakar. Dari sini kita mulai silsilah versi kedua. Dan kami taruh dalam kotak warna biru muda tokoh-tokoh yang mungkin disisipkan. Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abu Bakar memiliki putra bernama Umar. Umar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Umar memiliki putra bernama Aidarus. Aidarus belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Aidarus memiliki putra bernama Umar. Umar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Umar memiliki putra bernama Aidarus. Aidarus belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Aidarus memiliki putra bernama Abu Bakar. Abu Bakar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abu Bakar memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Hafidz. Hafidz belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hafidz memiliki putra bernama Salim. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Salim memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Muhammad memiliki putra bernama Umar. Umar lahir pada hari Senin 27 Mei 1963 tahun Masehi atau 4 Muharram 1383 tahun Hijriah. Saat ini Umar masih hidup dan berumur 61 tahun.
Jadi sisilah kedua ini ada 5 tokoh sisipan yang dimulai dari tokoh bernama Umar sampai tokoh bernama Abu Bakar. Kelima tokoh ini perlu penelitian lebih lanjut. Apakah tokoh ini adalah tokoh real atau tokoh fiktif? Keanehan silsilah Umar bin Hafid. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologi pada masa lalu, orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20-33 tahun. Sehingga berdasarkan biologis dan statistik ini, maka akan ada 3-5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi didapatkan 72,3, 58, 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya ada 34 dan 38 generasi. Jadi ada antara 6 sampai 10, 20 sampai 24 atau 35 sampai 39 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Dalam silsilah ini, saya kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya sampai Abdurrahman Assegaf. Di kolom ketiga adalah orang-orang setelah Abdurrahman Assegaf, dan kami belum menemukan tahun kelahiran dan kematiannya. Pada kolom pertama berjarak waktu 278 tahun dan jumlah tokoh 9 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 278 tahun dibagi 9 orang, sama dengan 30,88 tahun per generasi. Jadi di kolom pertama ini masih masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua berjarak waktu 499 tahun
dengan jumlah tokoh 12 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 499 tahun dibagi 12 orang, sama dengan 41,58 tahun per generasi. Jadi, di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada sisilah pertama, pada kolom ketiga, berjarak waktu 707 tahun, dengan jumlah tokoh 13 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 707 tahun dibagi 13 orang, sama dengan 54,38 tahun per generasi. Jadi, di kolom ketiga, pada sisilah versi pertama ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada sisilah versi kedua, pada kolom ketiga berjarak waktu 707 tahun dengan jumlah tokoh 18 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 707 tahun dibagi 18 orang, sama dengan 39,28 tahun per generasi. Jadi di kolom ketiga pada sisilah versi kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua dan ketiga ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di sisilah. Pada sisilah versi pertama, secara total ada 34 tokoh dalam 1450 tahun. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 1450 tahun dibagi 34 orang, sama dengan 42,65 tahun per generasi. Jadi, pada sisilah versi pertama ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada sisilah versi kedua, secara total ada 39 tokoh dalam 1450 tahun. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 1450 tahun dibagi 39 orang, sama dengan 37,18 tahun per generasi. Jadi pada sisilah versi kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam sisilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal, beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Sauma'ah, yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13, yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair, yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Sauma'ah sebagai ayah sudah meninggal, dan 4 tahun kemudian anaknya
Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbat yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16, yaitu Ali Walidil Faqih yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbat sebagai ayah sudah meninggal, dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Tiga, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di sisi lain ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 Hijriah atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Empat, cucu lahir lebih dulu daripada kakeknya. Di sisi lain ini terdapat cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Ini bisa dilihat di generasi ke-18, Alwi Ibnul Faqih yang lahir pada tahun 600-an Hijriah. Sedangkan kakeknya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 atau 30 tahun setelah cucunya lahir. Hal ini tentu saja tidak masuk akal karena ada cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Lima, cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. 21 dari 40 generasi yang diketahui tahun lahir dan tahun kematiannya, terdapat 13 generasi tak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada satu atau dua generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Adanya jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu biasanya digunakan untuk mencari di mana tokoh atau generasi yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat. Mereka adalah Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Al-Mubtakir, Muhammad Maula As-Sauma'ah, Alwi Sohib Baiti Jubair, Ali Qoli Qosam,
Ali Walidil Faqih, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, Muhammad Maula Ta'awilah, Abdurrahman Assegaf. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-21 dan generasi ke-19. Jarak mereka tidak bertemu adalah 30 tahun. Dengan jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu yang mencapai 30 tahun, kemungkinan ada satu atau dua tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak 30 tahun di silsilah ini. Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa silsilah Umar bin Hafidz ini banyak mengandung kesalahan dan keanehan. Silsilah keluarga Umar bin Hafidz seperti gumaman orang mabuk yang tidak jelas kebenarannya. Demikian video tentang silsilah Umar Hafidz. Kata orang bisa terbang dan mengaku bisa melihat Nabi Muhammad. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.